Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Anggraini dengan NIM 2210442. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil dari tugas sistem data terdistribusi di mana kami diminta untuk membuat sebuah paper dengan tema NIM masing-masing. Jadi di sini saya NIM-nya ganjil. Di sini saya memilih tema yaitu tentang kontrol transaksi konkuren. Jadi di PPT kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang saya buat. Nah, di sini ada bagian pendahuluan. Latar belakang, dalam era digital saat ini, penggunaan sistem basis data telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai bidang, mulai dari perbankan, perdagangan elektronik, hingga layanan publik. Seiring meningkatnya jumlah pengguna dan permintaan terhadap ketersediaan data secara real-time, sistem basis data modern harus mampu menangani banyak transaksi yang dilakukan secara bersamaan oleh pengguna dari lokasi yang berbeda. Kondisi ini disebut dengan eksekusi transaksi secara konkuren atau bersamaan atau konkurensi transaction. Namun, pelaksanaan transaksi secara konkuren dapat menimbulkan berbagai masalah seperti konflik data, kehilangan pembaruan atau loss update, pembacaan data yang belum final atau dirty rate, serta terjadinya deadlock antar transaksi. Masalah-masalah ini dapat mengganggu integritas dan konsistensi data jika tidak ditangani dengan mekanisme kontrol yang tepat. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan kontrol transaksi konkuren atau concurrency control. Kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari transaksi-transaksi yang dijalankan secara bersamaan tetap konsisten dan tidak saling mengganggu dalam konteks sistem basis data terdistribusi. Kontrol transaksi konkuren menjadi semakin penting karena kompleksitas pengelolaan transaksi yang tersebar di berbagai net atau server. Selanjutnya di bab 2 yaitu pembahasan. Di sini kita membahas tentang deskripsi terkait kontrol transaksi konkuren. Nah, jadi merupakan mekanisme untuk mengatur eksekusi bersamaan antar transaksi, menjamin tidak terjadi pengaruh negatif antar transaksi. Digunakan dalam sistem cloud, grid computing, dan sistem database umum. Selanjutnya masalah umum transaksi konkuren, seperti ya loss update, perubahan oleh salah satu transaksi tertimpa dari transaksi lain. Yang kedua ada dirty rate, di mana membaca data dari data transaksi yang belum komit. Yang ketiga ada inconsistent analysis. Nah, di sini data berubah selama proses perhitungan oleh transaksi lain. Selanjutnya di bab 2 ini kita membahas metode kontrol transaksi konkuren. Yang pertama ada protokol berbasis kuncian atau looking, protokol berbasis stempel waktu atau timestamp. Yang ketiga ada optimistic concurrency control atau LCC. Yang terakhir ada multi-version concurrency control atau MPCC. Selanjutnya ada contoh kasus kontrol transaksi konkuren. Di sini saya mengambil contoh tentang update data sebelum commit dapat dibaca transaksi lain atau dirty rate tadi. Sebagai contoh, transaksi T4 mengubah saldo menjadi S200, namun US200, namun sebelum commit, transaksi dibatalkan. Pada saat itu, transaksi T3 telah membaca nilai US200 dan menggunakannya sebagai dasar perhitungan. Ketika T4 di rollback, data yang dibaca oleh T3 menjadi tidak valid, solusinya adalah tidak mengizinkan transaksi membaca data sebelum transaksi lain menyelesaikan commit atau rollback-nya. Selanjutnya ada tantangan kontrol transaksi konkuren. Yang pertama ada konflik dan anomali data, loss update, dirty rate, dan sebagainya. Yang kedua ada deadlock antar transaksi. Yang tiga ada skalabilitas dan latensi pada sistem terdistribusi. Yang keempat ada overhead looking, PS risiko inkonsistensi. Yang terakhir ada validasi konflik pada OCC, sinkronisasi pada MPCC. Selanjutnya ada yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kontrol transaksi konkurens atau konkurensi kontrol adalah suatu mekanisme untuk mengelola operasi-operasi yang berlangsung secara bersamaan dalam sebuah basis data agar tidak saling mempengaruhi satu sama lain, akses secara umum bersamaan, namun
umumnya tidak menimbulkan masalah apabila pengguna hanya membaca data. Namun, permasalahan dapat muncul ketika dua atau lebih mengakses database secara bersamaan dan melakukan perubahan seperti pembaruan data, karena hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan data. Kontrol konkurensi dalam sistem manajemen basis data, termasuk sistem transaksional, objek data, dan aplikasi terdistribusi seperti grid computing maupun cloud computing, berperan dalam menjamin bahwa transaksi-transaksi yang dijalankan secara bersamaan tetap menjaga integritas data dari masing-masing basis data yang terlibat. Oleh karena itu, mekanisme kontrol konkurensi menjadi komponen yang sangat krusial dalam sistem, terutama ketika dua atau lebih transaksi basis data berjalan secara tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan dan berpotensi mengakses data yang sama. Hal ini umum terjadi dalam hampir semua sistem manajemen basis data yang dirancang untuk penggunaan umum. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.